Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku kembali membagikan cara menabung budgetin bulanan untuk anak kos. Nah, kali ini aku akan membagikan budgetin bulanan untuk anak kos dengan budgetin 1 juta rupiah per bulan ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman aku pada waktu aku jadi mahasiswa ya. Apabila di sini ada yang budgeting bulanannya sama seperti aku, yaitu 1 juta rupiah per bulan, kalian bisa mencontoh dan meniru caraku ini ya. Bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Sekedar informasi aja ya, kalau uang 1 juta ini di luar uang bayar kos. Jadi uang bayar kos itu udah ada biayanya sendiri ya. Jadi 1 juta ini full untuk uang saku yang orang tua kasihkan ke aku. Uang 1 juta ini aku rasa cukup kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Maka dari itu, setiap aku habis menerima uang saku dari orang tuaku, aku selalu bikin budgetin ini biar aku bisa mengetahui uangku itu kemana saja, kemudian dibuat apa aja, dan budgetin untuk aku makan berapa. Jadi aku bisa mengontrol pengeluaran aku agar tidak over budget. Nah, pertama-tama seperti biasa kalian bikin judul ya. Di sini aku beri judul budget bulanan untuk anak kos. Kemudian kita tulis berapa uang bulanannya. Seperti aku di sini, uang bulanan aku yaitu adalah 1 juta rupiah. Kemudian setelah menulis uang bulanannya, di sini aku tulis ada 2 pengeluaran, yaitu adalah pengeluaran wajib dan kemudian pengeluaran tidak wajib. Nah, untuk pengeluaran wajibnya aku gunakan untuk pajak. Pengeluaran wajib aku yang pertama, setelah menerima uang budgetin bulanan dari orang tua, langsung aku sisihkan sebesar 500.000 itu untuk uang makan. Jadi cukup gak cukup, aku harus bisa bagaimana caranya aku bisa bertahan hidup selama 1 bulan itu dengan uang 500.000. Contohnya seperti apa? Banyak. Apabila hari ini udah jajan, besok aku bisa masak. Terus kemudian kalau sisanya uangnya berapa, kita tetap bisa ngatur, kita tetap bisa belanja uang itu bisa buat berapa hari. Nah, caraku dulu seperti itu. Pengeluaran wajib aku yang kedua yaitu adalah internet. Sebagai anak kuliah, internet itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi di sini aku sisain untuk internet yaitu 75.000. Kemudian yang ketiga adalah nabung. Meskipun nabung aku sedikit, tapi aku harus usahain tetap bisa nabung. Yaitu di sini aku sisain yaitu sebesar 20.000 rupiah. Karena bagi aku nabung itu bukan seberapa besar nominalnya, tapi seberapa konsistennya kita dalam menabung. Itu dia 3 pengeluaran wajib aku yang selalu langsung aku sisihin setiap bulan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pengeluaran tidak pasti aku, tetapi ini tetap harus disisihkan. Maksudnya tidak pasti adalah jumlahnya itu yang tidak pasti setiap bulan. Contohnya seperti pertama yaitu adalah belanja. Ini termasuk buat beli sabun, kemudian galon dan lain-lain. Ini aku sisihkan sebanyak 150.000. Kemudian yang kedua itu adalah transportasi, yaitu sebesar 25.000. Aku meskipun bawa motor, aku jarang sekali pakai motor karena kos aku deket sekali dengan kampus. Jadi setiap ke kampus aku selalu jalan kaki. Selain itu kalau mau pergi kemanapun, aku biasanya juga nebeng teman aku. Jadi aku jarang sekali mengeluarkan bensin. Maka dari itu, tapi tetap aku sisain 75.000 ini untuk uang transportasi, untuk uang jaga-jaga. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dana darurat sebesar 50.000.
dana darurat ini penting banget ya, karena kalau kita tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, contoh kita tiba-tiba ada penelitian kemana ataupun kita harus beli apa, kita mempunyai dana pegangan. Jadi dana pegangan ini sangat penting ya, dana darurat maksud aku. Kemudian yang 4 itu adalah pegangan. Pegangan ini juga wajib sekali kalau kita pergi kemana-mana, kita harus bawa uang. Gak mungkin kan kalau kita pergi kemana-mana gak bawa uang, entah itu kita tiba-tiba jalan itu haus ataupun pengen apa, kita masih punya uang pegangan. Nah di sini aku menyisakan uang pegangan sebesar 100.000. Kemudian setelah itu aku total ya berapa pengeluaran aku selama 1 bulan, yaitu uang dari orang tua aku 1 juta dikurangi dengan uang pengeluaran aku. Setelah aku total, yaitu uang 1 juta aku dikurangi pengeluaran wajib aku yaitu sebesar 595.000, kemudian dikurangi lagi uang pengeluaran tidak pasti aku yaitu sebesar 375, yaitu masih menyisakan uang sebesar 30.000 rupiah. Ini walaupun cuma 30.000 rupiah kelihatannya kecil, tapi kalau kita jauh dari orang tua itu sangat-sangat berarti. Maka dari itu sisa berapapun uangnya, walaupun besar walaupun kecil, tetap aku manfaatkan dengan baik. Karena di waktu jauh dari orang tua ini adalah kesempatan kita untuk pandai-pandai dalam mengelola uang. Terkadang sisa uang ini dan dijumlah dengan biasanya dengan dana darurat ataupun pegangan, sisa-sisa dari uang itu biasanya aku buat untuk kalau ada fotokopi ataupun beli buku mendadak. Nah aku ambil dari situ. Kalau kita bisa ambil dari situ, kenapa kita harus minta orang tua lagi? Nah itu dia tadi video aku tentang budgetin bulanan anak kos dengan budget 1 juta. Video di atas itu adalah sesuai dengan pengalaman aku pada waktu mahasiswa ya. Intinya tetap harus bisa membedakan yang mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Kalau kita bisa membedakan, kita bisa kok uang berapapun, uang saku berapapun dari orang tua, kita tetap bisa menyisihkan. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, see you next video. Bye-bye.